Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dimanapun mahasiswa berada. Baik, pada pertemuan kita pada kesempatan kali hari ini kita memasuki pada mata kuliah ilmu ekonomi, dan pada sesi pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari ilmu ekonomi sendiri. Bagaimana dari konsep ilmu ekonomi itu sendiri? Jadi dalam subbab ini kita akan bahas mengenai tentang pengertian dasar ilmu ekonomi, dan selanjutnya juga kita akan membahas mengenai pembagian dari ilmu ekonomi, dan juga kita akan membahas mengenai masalah-masalah ekonomi serta sistem perekonomian yang ada di belahan negara maupun di Indonesia sendiri. Baik, sebelum kita memasuki mengenai tentang pembagian ilmu ekonomi, kita harus pahami terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian dasar ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi tersebut? Jadi, ilmu ekonomi ini berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani, yaitu tentang oikos dan nomos, yakni itu peraturan rumah tangga. Jadi, yang dimaksud dengan peraturan rumah tangga di sini adalah suatu studi mengenai individu-individu maupun masyarakat maupun industri rumah tangga yang membuat pilihan dengan tanpa penggunaan uang dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang lebih singkat lagi, itu ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang studi atau pembelajaran mengenai tata kelola sumber daya atau mengelola sumber daya yang terbatas guna untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Itu yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Jadi, di sini kita lihat dari definisi ilmu ekonomi menurut Prof. Sumarson, itu yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Ini sama hal dengan kata bahasa Yunani tersebut dari segi pengertian. Jadi sumber daya yang terbatas ini digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang maupun di masa akan datang kepada berbagai masyarakat maupun golongan lainnya. Itu yang dimaksud dengan definisi ilmu ekonomi menurut Samuelson. Jadi kita lihat juga definisi ilmu ekonomi menurut dari Sudano Sukirno. Ilmu ekonomi adalah menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya alam maupun sumber daya yang terbatas. Jadi itulah yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Oke, kita masuk dengan ini beberapa pengertian ya. Nanti slide saya bagikan. Uh, kita masuk tentang apa sih pembahasan atau sebab dari ilmu ekonomi. Di sini yang saya sebut tadi pembagian dari ilmu ekonomi adalah ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Apa yang maksud dengan ilmu ekonomi mikro dan apa yang maksud dengan ilmu ekonomi makro? Di sini adalah pembahasan tentang ilmu ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro ini adalah itu memfokuskan atau ilmu mempelajari memfokuskan atas individu dalam perekonomian. Contohnya bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Baik, saya ulangi lagi mengenai tentang konsep ilmu ekonomi mikro adalah memfokuskan atas individu dalam perekonomian. Jadi ilmu ekonomi ini adalah dengan skala kecil. Jadi di sini misalnya contoh tadi itu bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Jadi sebab dari pembahasan ilmu ekonomi mikro ini akan membahas tentang analisis biaya, teori permintaan dan penawaran, elastisitas permintaan dan penawaran, model-model pasar, industri maupun teori produksi, dan ada nanti namanya teori konsumsi. Itu adalah ilmu yang membahas tentang ekonomi mikro dengan skala kecil antara individu maupun perusahaan atau rumah tangga. Dan apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi makro?
ilmu ekonomi makro ini adalah itu melihat kondisi perekonomian secara keseluruhan atau secara global. Jadi hal ini yang dimaksud dengan ilmu ekonomi makro adalah mengkaji fenomena perekonomian secara luas, termasuk inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ekspor impor, neraca perdagangan, perdagangan internasional, dan lainnya mengenai tentang secara ruang lingkup universal kaitannya dengan suatu negara. Itu adalah perbedaan antara ilmu ekonomi mikro dan makro. Kalau ilmu ekonomi mikro ini itu hanya sebatas individu dengan industri atau individu dengan perusahaan. Sedangkan ilmu ekonomi makro ini adalah ilmu yang akan membahas secara universal atau secara keseluruhan pada perekonomian suatu negara. Contohnya tadi adalah inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Dan apa saja yang dibahas tentang sebab dari ilmu ekonomi makro, yakni mengenai tentang pendapatan nasional, neraca pembayaran, kesempatan kerja, inflasi dan deflasi, serta investasi. Jadi itulah perbedaan-perbedaan pembagian dari ilmu ekonomi mikro dan makro. Baik, kita lanjutkan dengan pernyataan positif dan normatif. Apa sih pernyataan positif dan normatif ini? Pernyataan positif adalah pernyataan yang mencoba menjelaskan dunia sebagaimana adanya, atau pernyataan yang merujuk pada kondisi yang sebenarnya terjadi, kondisi perekonomian sebenarnya terjadi. Itu adalah pernyataan yang positif. Sedangkan pernyataan normatif adalah pernyataan yang mencoba menunjukkan dunia seharusnya seperti apa. Itu adalah dari pernyataan positif dan normatif. Kalau pernyataan positif, itu pernyataan yang merujuk pada kondisi bagaimana kondisi ekonomi yang sebenarnya. Sedangkan pernyataan ekonomi normatif adalah pernyataan yang yang menunjukkan bahwa dunia itu seperti apa seharusnya, atau perekonomian itu seperti apa seharusnya. Itu adalah yang maksud dengan pernyataan positif dan pernyataan normatif pada ilmu perekonomian. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada masalah-masalah perekonomian. Di sini ada beberapa masalah-masalah perekonomian, yakni yang pertama adalah barang apakah yang akan diproduksi dan berapa banyak barang tersebut kita produksi. Yang kedua adalah bagaimana barang tersebut akan diproduksi. Yang ketiga adalah untuk siapa barang tersebut akan diproduksi. Maksud di sini adalah masalah ekonomi ini akan timbul, itu akan terjadi apabila kita akan melakukan sebuah industri. Misalkan kita membuka sebuah industri. Industri apa yang akan kita produksi? Atau barang apa yang akan kita produksi? Dan berapa banyak kita akan produksi? Itu termasuk dalam masalah ekonomi. Setelah barang dan berapa banyak barang kita produksi, barang sudah kita tahu ini, barangnya Z misalkan yang akan kita produksi, dan berapa banyak, misalkan ada seratusan yang akan kita produksi, maka timbul lagi masalah perekonomian yang dimaksud dengan bagaimana kita memproduksi barang tersebut. Kita sudah punya ide nih, barang tersebut sudah, misalkan salah satu contohnya kita mempunyai ide itu akan membuat ban mobil, dan kita akan produksi 100 unit. Jadi kita akan menimbulkan masalah. Yang masalah pertama adalah bagaimana memproduksi ban tersebut. Itu adalah poin yang kedua. Yang ketiga, untuk siapa yang akan kita produksi. Itu adalah yang dimaksud dengan masalah ekonomi. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya ada 3 masalah pokok dari ekonomi. Itu masalah pokok perekonomian adalah kekurangan atau kelangkaan. Yang kedua adalah kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah faktor produksi. Kita bahas yang pertama, yaitu mengenai tentang kekurangan atau kelangkaan. Kekurangan atau kelangkaan itu terjadi akibat antara kebutuhan masyarakat tadi dan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Jadi adanya suatu masalah kelangkaan atau kekurangan itu diakibatkan ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan faktor produksi. Itu yang akan menimbulkan kekurangan atau kelangkaan. Itu disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi akan menyebabkan kekurangan atau kelangkaan. Jadi di satu pihak
keinginan masyarakat relatif tak terbatas, sementara di lain pihak sumber-sumber daya atau faktor produksi tidak dapat digunakan untuk menghasilkan barang yang diinginkan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan kekurangan atau masyarakat. Jadi misalkan masyarakat menginginkan sebuah produk yang cakupan banyak. Jadi faktor produksi ini disebut adalah bahan baku. Bahan baku untuk memenuhi membuat barang tersebut tidak ada. Maka itu yang dimaksud dengan kekurangan dan kelangkaan. Itu ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi. Kita lanjut dengan tentang kebutuhan masyarakat. Bagaimana kebutuhan masyarakat tersebut? Itu keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa, baik disertai permintaan atau diikut sertakan oleh kemampuan untuk membeli. Itu adalah kebutuhan dari masyarakat atau maksud dari kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang ini adalah banyak barang untuk menggolongkan jenis barang tersebut dalam perekonomian. Cara memperolehnya ini masuk dalam golongan kebutuhan masyarakat. Dan bagaimana cara memperoleh jenis barang tersebut? Jadi bisa dibedakan antara barang ekonomi dan barang cuma-cuma. Apa yang dimaksud dengan barang ekonomi? Barang ekonomi itu adalah barang yang memperoleh usaha untuk memperolehnya. Jadi maksud dari barang yang memperoleh usaha untuk memperolehnya contohnya adalah barang makanan lainnya, dan barang-barang produksi industri. Sedangkan barang cuma-cuma adalah barang yang dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan memproduksi seperti udara, oksigen, sinar matahari, dan air hujan. Itu bisa dipahami ya. Kalau barang ekonomi itu barang yang kita dapatkan harus diproduksi terlebih dahulu. Sedangkan barang cuma-cuma itu barang yang kita dapatkan tanpa memproduksi terlebih dahulu. Seperti contoh tadi, kalau barang ekonomi itu barang yang kita dapatkan memproduksi terlebih dahulu. Contohnya beras, kebutuhan pokok lainnya, makanan, barang-barang lainnya. Sedangkan barang cuma-cuma itu barang yang tanpa produksi terlebih dahulu. Contohnya tadi udara, oksigen, sinar matahari, dan air hujan. Itu adalah kebutuhan dari masyarakat. Yang ketiga ada yang masuk dengan faktor produksi. Apa yang dimaksud dengan faktor produksi? Faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi faktor-faktor produksi seperti bahan pokok lah untuk memproduksi barang dan jasa. Dan dalam perekonomian faktor-faktor produksi juga dibedakan menjadi 4 jenis, yakni tanah dan sumber daya alam. Yang kedua adalah tenaga kerja, yang keempat adalah modal, yang ketiga adalah modal, yang keempat adalah keahlian keusahawan. Jadi ini adalah faktor-faktor produksi, itu tanah, sumber daya alam, itu apa yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Yang kedua tenaga kerja, itu pekerja. Yang modal adalah biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi barang. Keahlian keusahawan adalah itu termasuk kemampuan seorang pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Itu adalah 3 masalah pokok dalam perekonomian. Jadi masalah pokok perekonomian ini akan kita bahas juga pada pertemuan berikutnya. Ini hanya sekedar penjelasan singkat mengenai tentang masalah pokok perekonomian. Jadi ada 3 tadi ya, yaitu kekurangan dan kelangkaan, kebutuhan masyarakat, dan faktor produksi. Kita lanjutkan mengenai sistem-sistem perekonomian yang ada pada suatu negara maupun di Indonesia. Yang pertama adalah sistem pasar bebas atau liberal. Jadi sistem pasar bebas ini saya jelaskan secara singkat. Ini akan kita bahas juga nantinya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi saya jelaskan secara singkat pada pertemuan pengertian dasar ilmu ekonomi. Jadi pengertian dari sistem dasar pasar bebas perekonomian ini adalah itu tentang suatu sistem perekonomian yang masyarakat bebas memilih atau masyarakat bebas dalam menggerakkan suatu roda perekonomian tanpa ikut campur dari pemerintahan. Jadi sistem pasar bebas ini banyak dipakai oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan sistem komando atau perencanaan itu adalah sistem di mana masyarakat tidak dapat memilih dalam sistem perekonomiannya, maka ada ikut campur pemerintah di dalamnya. Itu adalah sistem komando.
Dan sedangkan sistem campuran adalah sistem di mana masyarakat bebas memilih dan masyarakat mengomandoi atau ikut campur dalam sistem perekonomian. Saya ulangi lagi, kalau sistem campuran ini adalah sistem antara sistem pasar bebas dan komando, di mana masyarakat dapat memilih dan ada ikut campur tangan pemerintah di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan sistem perekonomian. Jadi kalau di Indonesia sendiri, itu adalah sistemnya adalah sistem menganut Pancasila atau ideologi Pancasila. Nanti kita bahas pada pertemuan tentang sistem-sistem perekonomian. Baik, kita lanjut dengan prinsip dasar dari ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan prinsip dasar ekonomi adalah patokan perilaku ekonomi yang di dalam perekonomiannya mengarahkan bertindak dan kesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh pelaku ekonomi tersebut dalam mengambil keputusan. Jadi prinsip dasar ekonomi di mana pelaku ekonomi ini bagaimana mengarahkan tingkah laku mereka untuk mencapai tujuan mereka. Itu adalah prinsip dasar ekonomi. Bagaimana seorang pelaku ekonomi ini dapat bertindak atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan-tujuannya dengan langkah mengambil keputusan. Itu yang dimaksud dengan prinsip dasar ekonomi. Ada 4 prinsip yang melandasi keputusan tingkat individu atau prinsip tingkat individu dalam perekonomian. Yang pertama adalah setiap individu harus melakukan trade-off, yaitu melakukan konsumsi atau produksi yang didasarkan pada pengurangan secara berarti konsumsi atau produksi pada suatu barang untuk menambah konsumsi barang lainnya. Yang kedua adalah prinsip ini prinsip yang kedua adalah biaya. Jadi biaya ini adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi setelah barang tersebut diproduksi pada prinsip yang pertama, jadi akan mengeluarkan biaya. Biaya ini apa yang kita korbankan untuk mendapatkan sesuatu dalam memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga adalah orang rasional berpikir secara bertahap. Yang dimaksud dengan orang rasional berpikir secara bertahap ini adalah bagaimana seorang pelaku ekonomi untuk berpikir bagaimana menerapkan produksi barang dan disesuaikan dengan biaya yang telah ada atau modal yang telah ada. Jadi barang yang akan kita produksi harus disesuaikan dengan biaya atau anggaran yang ada. Jangan sampai nanti jumlah produksi lebih kecil dari anggaran, akan menimbulkan kerugian. Yang keempat adalah pelaku ekonomi bereaksi terhadap insentif. Jadi pelaku ekonomi harus bereaksi secara insentif di sini adalah secara akurat tanpa keteledoran dan sebagainya. Jadi ada 3 prinsip untuk interaksi adalah perdagangan dapat harus menguntungkan semua pihak. Yang kedua, pasar secara umum adalah wahana yang baik untuk pengorganisasian kegiatan ekonomi. Jadi pasar ini tempat penggerak pelaku ekonomi. Yang ketiga adalah pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil dari mekanisme pasar. Ini adalah ikut campur dari tangan pemerintah. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin itu saja mengenai topik kita pada kesempatan tentang dasar ilmu ekonomi, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang kita bahas per bab-babnya itu tentang masalah-masalah perekonomian pada minggu besok atau dalam pertemuan selanjutnya. Jadi bagi mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa yang belum bisa memahami penjelasan saya, baik kita diskusikan di grup WA yang telah kita sediakan atau grup diskusi yang telah kita sediakan. Jadi materi yang telah saya sampaikan, misalkan belum ada yang dipahami, kita diskusikan di grup diskusi atau di grup WA yang telah ada pada mata kuliah ilmu ekonomi. Baik, terima kasih. Kita tutup pertemuan kali ini dengan Chandra dan pulah majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.